Oke, baik, kita akan mulai dengan cara mengatasi masalah untuk blender mini ini ya, tidak bisa kita pakai. Sebelumnya kita coba charger dulu. Kita cas ini bisa ya, bisa terisi. Nah, seperti ini teman-teman perhatikan. Ini bisa dilakukan bukan untuk bapak-bapak saja ya, ibu-ibu juga bisa, karena cara ini sangat mudah. Jadi kalau ibu-ibu punya blender mini rusak, gangguan seperti yang ditampilkan di video ini, bisa ibu-ibu ikut langkah-langkah berikut ini ya, sangat mudah. Kita buka dulu. Cara membukanya, bautnya tidak kelihatan ya, bautnya tertutup dengan cover karet ini. Nah, kita lepas seperti ini dulu. Ada 4 baut, setiap blender mungkin berbeda-beda ya, blender mini. Tetapi selama saya melakukan perbaikan, hampir semua sama ya. Posisi bautnya seperti begini. Silakan kita lepas, kemudian kita lepas baut-bautnya ya. Video ini sengaja saya tidak potong-potong atau percepat, agar ibu-ibu yang mungkin ingin melakukannya bisa ikuti secara bertahap ya, langkah-langkahnya yang saya buat ini. Karena cara ini sangat mudah, walaupun memang durasi videonya panjang karena saya tidak potong-potong ya, biar yang belum paham macam ibu-ibu bisa paham ya. Kalau ibu-ibu atau teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke, setelah keempat baut ini kita lepas, kita buka. Kita singkirkan dulu. Kita buka dalamnya seperti ini ya. Kita cabut. Kita lepas baterainya dulu. Kemudian kita tarik keluar ya. Papan PCB-nya atau mainboardnya ya, kita cabut keluar. Dan ini dia penyebabnya adalah switch ini ya teman-teman, atau saklar. Saklarnya sudah tidak bisa berfungsi lagi ya. Kita harus tekan dengan kekuatan ekstra ya, baru bisa running. Teman-teman perhatikan, atau ibu-ibu perhatikannya, masalahnya ada di sini. Kita tekan kuat. Baru running ya. Berarti kita ganti switch ini ya. Cara gantinya tidak usah kita buka. Kita lepas saja dari keempat ini ya. Keempat posisi ini nanti kita buka, tetapi kita cari penggantinya dulu ya. Banyak kita dapat di peralatan elektronik ya, switch ini. Salah satunya teman-teman bisa ambil dari ini ya, senter laser ini. Ada switchnya di dalam. Ini yang bisa perhatikan, sudah saya dapat bekasnya ya. Jadi bisa kita pakai ya.
bekasnya ini bisa kita gunakan karena sama ya. Kita lepas dari sini saja ya. Cara lepasnya kita gunakan pisau ya. Kita buka ini ya. Kita buka dengan cara seperti ini. Kita potong ke 4 pengunci ini agar bisa penutup. Switch ini kita angkat ya. Jadi teman-teman, cara ini kita lakukan dulu. Kita periksa lempengan switch di dalam. Kalau masih bisa dipakai, kita pakai saja. Tetapi kalau sudah tidak bisa dipakai, baru kita ganti dengan switch cadangan yang tadi kita sudah dapat ya. Jadi teman-teman bisa ikuti cara ini. Kita buka saja seperti ini, tidak perlu cabut switchnya seluruhnya. Kita coba buka penutup bagian atas ini. Di dalam switch ini ada lempengan ya, lempengan switch di dalam. Nanti kita cek kalau lempengannya masih bisa berfungsi, kita pakai saja. Jadi nanti caranya teman-teman bisa lihat apa yang saya buat, teman-teman bisa ikuti ya. Batu-batu yang dipotong ya. Setelah dipotong, kita angkat plat yang bagian atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ya. Kita sudah angkat. Saya perbesar dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman cabut ya. Kita angkat. Ini dia tombol yang bermasalah ya. Sudah rata bagian dasarnya sehingga butuh penekanan yang kuat ya. Jadi teman-teman, kita akan cek plat ini. Plat yang di dalam ini sepertinya masih bagus ya. Karena tadi kita lihat tombol yang tadi sepertinya sudah tidak bisa ini ya. Nanti kita modifikasi tombolnya dengan menggunakan lem besi ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Platnya ini masih bagus ya. Masih bisa ditekan. Plat ini kalau kita tekan kemudian kembali berarti masih berfungsi ya. Nah, teman-teman perhatikan, saya tekan masih berfungsi sekali ya. Jadi kita tidak perlu ganti plat ini dengan switch-switch yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini masih bagus ya, teman-teman perhatikan. Jadi tidak perlu kita ganti switch-nya ya. Atau plat ini tidak perlu kita ganti. Kita cukup tambahkan ini. Kita akan buat modifikasi tombolnya ini agar bisa berfungsi kembali ya. Nah, ini teman-teman, cara ini teman-teman lakukan jika teman-teman tidak mempunyai switch yang seperti tadi saya kumpulkan ya. Karena kalau teman-teman mempunyai switch yang baru atau switch bekas yang ada, tidak perlu buat seperti ini, tapi teman-teman langsung solder, lepas dan pasang yang baru ya. Ini kita buat jika kita tidak mempunyai switch yang berlebih ya. Tidak mempunyai switch lebih atau tidak mempunyai switch cadangan. Kita lakukan dengan cara ini. Kemudian kita gunakan
korek gigi ya. Kita coba tekan di sini. Oke, jadi masalahnya ada di sini. Teman-teman, masalahnya ada di sini ya. Masalahnya kita akan buat ganjalan ya. Kita akan ini ya, buat modifikasi ini ya, tombolnya ini dengan menggunakan lem besi. Kita pakai lem besi ya, kita campur dulu. Kita campur lem besinya. Sedikit saja ya. Setelah itu kita ambil secukupnya. Kita taruh di sini ya. Jangan terlalu tebal ya. Kita ratakan. Oke, setelah permukaannya agak sedikit lonjong ya, kita tunggu sampai kering. Kita tunggu ya 15 menit. Oke, setelah lemnya kering dan kita mulai pasang kembali pada posisinya ya. Teman-teman silakan lihat dan ikuti cara-cara ini, cara-cara yang sangat mudah. Bisa kita semua lakukan ya. Mohon maaf juga sekali lagi karena videonya tidak bisa saya percepat ya, agar mempermudah yang belum paham seperti mungkin ibu-ibu yang lagi nonton video ini bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan sangat baik ya. Jadi videonya tidak dipercepat atau dipotong-potong. Nah ini setelah itu sangat sensitif ya, kita tekan sedikit sudah bisa
bunyi ya atau jalannya, teman-teman perhatikan. Dan silakan teman-teman kita tutup kembali lempengannya ya. Nah, kita tinggal, kalau teman-teman mempunyai Loctite atau teman-teman mempunyai lem Korea, tinggal teteskan saja dan kita langsung lengket platnya ya. Di sini karena tidak ada atau belum ada, kita tidak mempunyai lem Korea atau lem sejenisnya, maka kita gunakan lem besi kembali ya. Oke teman-teman, setelah kita posisikan kembali seperti ini, kita gunakan lem besi lagi ya. Di sini saya tidak mempunyai lem. Jika teman-teman mempunyai lem Korea atau Loctite bisa digunakan ya. Kita gunakan lem besi kembali secukupnya. Oke teman-teman, setelah semua langkah-langkah tadi kita sudah lakukan, dan inilah hasilnya. Sudah normal ya. Jadi switchnya sudah kita lem sementara seperti ini, bisa kita gunakan ya. Lebih rapi lagi kalau teman-teman gunakan lem Korea ya, atau lem sejenisnya yang bisa cepat kita tempel dan kita rapikan ya. Oke, silakan pasang kembali pada posisi semula seperti ini dan tutup kembali covernya dan silakan digunakan ya. Untuk teman-teman yang merasa atau ibu-ibu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe sangat membantu saya juga, kita saling membantu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini, semoga sukses buat kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.